Markus 15 ayat 21, kemudian nanti kita akan juga membaca Roma pasal 6 ayat 13. Jika saudara sudah menemukan Markus 15 ayat 21, kita akan baca sama-sama, lalu Roma 6 ayat 13. Kita mulai, Markus 15 ayat 21. 1, 2, ya. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Saya Roma. Roma 16 ayat 13 ya. Bukan 6. Roma 16 ayat 13 kita akan baca sama-sama. 1, 16, 13. 1, 2, ya. Salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Saudaraku yang kekasih, Simon dari Kirene berasal dari satu kota pelabuhan di Afrika Utara. Satu kota pelabuhan yang cukup kaya, menghasilkan gandum, wol, dan korma, membuat daya tarik sendiri orang merantau ke sana. Begitulah Simon yang disebut dari Kirene karena Kirene adalah tempatnya berasal. Maka dia bersama dengan orang-orang lain merantau yang disebut Yahudi diaspora. Istilah Yahudi diaspora adalah Yahudi yang pergi dan berada di perantauan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi di sana? Mereka cukup besar dalam satu kelompok dan akhirnya mereka semacam satu kumpulan yang dikenal dan berada di satu kota, diakui oleh negara sebagai daerah orang-orang Yahudi di sana. Afrika Utara cukup jauh perjalanan menuju ke Israel. Dan itu yang dilakukan Simon dari Kirene, berangkat menuju ke Yerusalem di Israel untuk mengikuti ibadah Paskah. Perjalanan panjang, perjalanan mahal, dengan segera menunjukkan Simon Kirene adalah orang religius, seorang yang beriman. Aspek yang penting yang lagi perlu untuk kita ketahui bahwa adalah Simon dari Kirene berangkat untuk mengikuti Paskah. Memang orang Yahudi merayakan 3 perayaan penting di mana orang suka datang dan berkumpul. Yaitu ada perayaan Paskah, Pentakosta, dan kemudian ada Pondok Daun. Nah, Simon dari Kirene berangkat. Saudaraku yang kekasih, Simon pulang dari perantauan yang sangat jauh di hari raya Paskah. Ingin merayakan Paskah bersama dengan seluruh orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Maka berangkatlah dia dengan segala hal apa yang dikerjakannya. Bukan hal yang sederhana. Simon dari Kirene jelas belum Kristen. Dia seorang Judais, tetapi seorang Judais yang sungguh bergumul dalam kehidupannya mencari kebenaran firman Allah. Dia adalah tipe Israel yang kalau dalam istilah Alkitab disebut Israel yang sejati. Istilah ini dengan segera menunjukkan kualifikasi kualitas yang sangat berbeda. Tidak semua Israel itu Israel. Maka ada istilah Israel sejati. Ya. Sementara yang lain adalah Israel, tetapi tidak menjadi sejati. Nah, pengertian ini sangat penting. Ini dipakai di dalam istilah Elia. Lalu kalau di dalam istilah Yesaya adalah sisa-sisa Israel, yaitu orang yang percaya, yang setia tadi. Tidak semua orang Kristen itu Kristen. Ya, walaupun sama-sama beragama Kristen. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan, mereka lah yang disebut Kristen yang sejati. Mengikut dan melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Kristus itu. Simon tidak pernah berpikir dan tidak pernah apalagi berencana begitu ya. Bagaimana dia berada di sekitar jalan salib sehingga dia terlibat. Karena apa? Karena penangkapan Yesus pun sebetulnya di luar dugaan. Pada rapat ahli-ahli Taurat, para imam, mereka berusaha menghindari hari-hari raya untuk menangkap Yesus. Karena sudah terlalu banyak orang yang suka kepada Yesus, dan mereka takut ada sebuah pemberontakan yang sangat serius. Jadi mereka menghindari betul apa yang disebut hari raya, itu hasil rapatnya. Tapi jika justru menangkap Yesus, ya, di hari Paskah yang sudah persiapannya sudah berjalan sebagian. Jadi agak aneh juga, pada waktu itu sebab ada Simon dari Kirene di sana. Itulah menghindari resiko Paskah karena seluruh orang dari Santero, tempat yang merantau Israel akan kembali.
ini akan lebih sulit mengendalikan massa untuk kepentingan para imam. Tapi mereka membuat sebuah keputusan untuk menjalankan sehingga Paskah di dalam kebangkitan Kristus sama sekali tepat. Mereka menghindari hari raya, tapi menjalaninya. Dan jatuhnya hari raya itu bukan hari raya Pentakosta, jatuhnya hari raya itu bukan hari raya Pondok Daun, tetapi hari raya Paskah yang memang mencerminkan kelepasan dari maut anak-anak sulung Israel ketika ada tulah di Mesir. Oleh karena itu kita melihat bagaimana tangan Allah bekerja luar biasa sehingga apa yang tidak menjadi rencana dari ahli Taurat, dari para imam terrealisasi pada waktu yang justru mereka mau coba hindari. Dan hari raya itu adalah hari raya penting Paskah yang berkaitan dengan kelepasan daripada kematian. Anak sulung lepas dari tulah pada Paskah Kristus. Semua orang berdosa yang percaya kepadanya lepas daripada kutuk maut. Bukan cuma mati lalu nanti mati, tetapi lepas daripada mati. Sehingga nanti kalau orang-orang percaya mati, mati itu bukan lagi apa-apa, tapi kekekalan, berganti baju, bertemu dan bersekutu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sehingga bagaimana rencana Allah yang begitu besar itu sangat mengagumkan saudaraku yang kekasih. Takutlah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Tapi jika engkau takut kepada Tuhan dan percaya kepadanya, jalani dengan bertindak dan bukan berbicara. Buat apa engkau berkata-kata jika engkau tidak melakukannya? Lakukanlah, maka tutuplah mulutmu, itu akan membahagiakan hari-harimu. Ini menjadi satu pemikiran yang sangat serius. Simon dari Kirene berjalan. Saya selalu ingat ketika Kristus digambarkan seperti domba yang dibawa ke kolam ke tempat pembantaian. Tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tapi dia menjalani dan melakukannya. Itu yang luar biasa. Nah, Simon dari Kirene yang tidak pernah bermimpi, apalagi berencana tadi, ada dan terlibat pada satu situasi yang dia tidak mengerti. Karena dia belum mengenal Yesus. Dalam konteks sebagai pembawa berita kebenaran yang sepenuhnya itu. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi karena dia banyak dirantau. Dia hanya datang pada hari raya tertentu. Dia tidak tiap hari berinteraksi dengan Kristus. Jadi segi kedekatan, betapa tidak dekatnya Simon dengan Yesus, tapi betapa dekatnya para murid dengan Kristus. Tapi ingat, para murid tidak ada di situ. Kadang-kadang saya kalau melihat salib itu menakutkan. Dalam konteks, waduh ini jangan-jangan kita pikir kita sedang melayani Tuhan. Tapi Tuhan tidak merasa kita melayani dia. Sehingga memang akhirnya menjadi meneropong penting. Betapa jauhnya Simon dari Kirene. Tapi nanti dengan segera kita akan mengetahui bagaimana kualitas kehidupan seorang Simon dari Kirene. Simon yang mau merayakan Paskah, peringatan kelepasan orang-orang Israel dari tulah kematian. Akan terlibat dalam sebuah perjalanan menuju Paskah dengan makna yang lebih besar dan luar biasa. Itu sebab kalau hari ini kita Paskah, lalu kita pergi ke Israel, orang Israel merayakan Paskah. Itu dua hal yang berbeda. Tidak sama. Paskah mereka berhenti pada tulah di Mesir, Paskah kita lain. Paskah kita itu berhenti pada salib Kristus, di mana dia mati. Kalau Paskah Israel itu mereka memberi tanda cross pada tiap-tiap rumahnya dengan darah domba. Kalau Paskahnya kita bukan tanda tapi cross, the true cross, yaitu salib yang betul di mana Kristus menumpahkan darah, bukan tanda saja di dalam rumah dan bukan anak domba, tetapi anak domba Allah. Penggenapan yang begitu luar biasa di waktu yang begitu tepat, tidakkah itu mencengangkan? Saya tidak tahu saudara masih ingat atau tidak, bagaimana ketika Kristus dilahirkan, Maria mengandung dan berada di Nazaret. Dia pergi ke Bethlehem bukan by planning. Dia pergi ke Bethlehem karena sensus dari Agustus. Tetapi kepergian menjadi tepat luar biasa sampai di Bethlehem dan dia melahirkan. Sehingga genaplah kitab suci. Di Bethlehem lah sang suci itu ada. Apa yang kau takutkan dalam hidup ini kalau betul Tuhan menyertaimu? Kesulitan yang begitu berat dan luar biasa. Dia akan menuntun membimbingmu langkah demi langkah. Supaya engkau bisa melihat bagaimana keajaiban kebesaran pemeliharaan Tuhan dan engkau bersyukur. Dan keajaiban pemeliharaan Tuhan tidak sama dengan uangmu yang 10 perak menjadi 10 juta. Bukan. Kamu yang diponis dokter mati lalu kemudian sehat walafiat. Bukan. Itu bisa sebagian kecil dari.
Tetapi yang menjadi penting adalah pergulatan, pergumulan, kehidupan, semangat pengabdian dan pelayanan kita. Pencerahan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita makin mengerti apa kehendak. Mencengangkan. Saya suka politik. Saya suka memapping situasi. Ekonomi lagi begini, saya ikut menganalisa lalu berdiskusi dengan banyak orang. Berapa kira-kira impact-nya? Apa gini. Saya akan dapat dari semua pengusaha. Rata-rata semua sudah rontok kita. Ya, semua proyek terhenti. Investor wait and see. Retail terpukul, sesuatu yang sebetulnya jarang cukup langka. Semua kena. Tapi bukan cuma Indonesia. Negara di dunia ini. China yang surplusnya luar biasa menungkik ke bawah. Amerika ngos-ngosan. Minyak naik kita pusing, minyak turun kita pun pusing. Semua serba mengalami kesulitan. Betapa rentannya hidup ini. Nah di situ saya coba mengcompare dengan teologi lalu melihat. Betapa manusia disadar ingatkan bergantung pada Allah. Tapi siapa yang mau? Tidak akan ada yang mau. Miris ya. Ternyata tidak pernah ada satu derita yang begitu luar biasa berat, sulit, pahit, membuat manusia bertobat. Kecuali sentuhan Roh Kudus itu. Perhatikan, tidak ada satu situasi yang sulit, berat, amat sangat membuat orang bertobat. Tidak ada satu mujizat yang besar, luar biasa membuat orang sadar dan ke Kristus. Kecuali memang pekerjaan Roh Kudus bisa lewat mujizat itu, bisa lewat penderitaan itu. Itu cuma sarana saja. Maka Simon dari Kirene yang tidak pernah mendesain apapun, tidak pernah membayangkannya. Tapi sekarang dia terlibat di sana. Sehingga waktu Simon berada, dia tidak tahu kalau dia akan ditarik dan disuruh memikul salib Kristus. Bukankah ini sesuatu yang menjadi penting kita pikirkan? Bagaimana kemudian dia berada di sana? Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi keberadaan Simon menjadi satu keberadaan yang kita pahami. Di mana Tuhan tolong tuntun pimpin. Dia ada di tempat yang semestinya. Tidak selalu kita berada di tempat yang semestinya. Kita seringkali berada di tempat yang salah. Sehingga benar pun kita jadi terlibat salah. Itu sebab kita selalu harus berdoa. Supaya di mana kita ada berdiri. Kita ada dan berdiri oleh kasih kemurahannya. Di mana kita duduk dan melayani. Supaya kita melayani hanya untuk kemuliaan namanya. Ini menjadi doa yang penting saudara-saudaraku. Bagaimana menggumuli. Bagaimana memahami hal-hal yang tidak sederhana di dalam kehidupan itu. Sehingga keberadaan Simon dari Kirene menjadi kebahagiaan yang tidak terhingga di situasi yang tidak diinginkannya. Ia mendapat bahagia di dalam deritanya. Ia mendapat kemenangan karena salib yang dipikulnya. Salib Simon dari Kirene. Kristus membagi salib bersama dengan Simon dari Kirene. Dia menjadi orang yang pertama di dalam sejarah hidup manusia Kristiani yang memikul salib. Simon dari Kirene, bukan satu dari 12 rasul. Yang ada satu dari 12 rasul menjual Yesus, namanya Yudas. Catat baik-baik, satu dari 12 rasul yang menjual Yesus. Bukan imam-imam yang memang brengsek hidupnya. Bukan tentara Roma yang bengis dan kejam. Bukan penjahat yang disalib yang bersama-sama dengan dia. Tetapi orang dekatnya yang mengangkat tumitnya. Yudas menjual Yesus. Petrus begitu bangga dan berkata, aku akan membelamu, aku tidak akan lari. Semua kata mudah diucapkan. Semua keberanian mudah untuk ditunjukkan. Kalau engkau melawan orang, tapi mengikut Kristus, tidak ada pernah keberanian cukup untuk kita pergi bersama dengan dia. Tidak ada pernah kekuatan cukup untuk kita mengikut dia. Kecuali kasih karunia-Nya, kemurahannya. Dan itulah yang ada, yang membuat Simon dari Kirene terlibat di dalam salib Kristus. Catat baik-baik, dia orang pertama yang memikul salib dalam sejarah salib itu. Simon dari Kirene. Bukan by design. Murid-murid itu sudah menjadi murid formal 3,5 tahun paling tidak bersama dengan Yesus. Tapi mereka tidak ada di situ. Tidak jadi penting aku jadi pendeta. Tidak jadi penting apa yang kukerjakan.
Tidak jadi penting apa yang ada. Tapi penting belas kasihan Tuhan di hidupku. Dan itu yang kurindukan. Tidak jadi penting bagi saya pengakuan seluruh dunia ini. Tapi penting bagaimana menjalani hari-hari bersama dengan dia. Dan memahami itu tidak sederhana. Itu sebab saya suka share sama saudara. Tiap kali saya memikirkan seri salib. Tiap kali saya mesti merekonstruksi lagi seluruh pemikiran saya. Saya menemukan hal-hal yang, kok jadi gini ya? Kok jadi gini ya? Dari dulu saya sudah khotbah soal salib. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, makin masuk, makin tercengang. Oh God. Dan itu makin merubah wawasan konsep berpikir dan pengertian kita. Itu sebab bagaimana dalam beriman kepada Dia, menjalani hari-hari yang tidak sederhana, begitulah hidup kita. Badai akan datang silih berganti. Tapi waktu akan membuktikan keunggulan anak-anak Tuhan. Simon, orang menyebutnya malapetaka. Salah tempat di waktu yang salah sehingga terlibat salib Kristus. No, Simon orang yang beruntung. Simon orang yang berbahagia. Ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dia mendapatkan keunggulan hidup yang tepat. Keselamatan yang sesungguhnya. Dia masih mau pergi, perhatikan. Dia pergi ibadah Paskah untuk mengingat kasih Tuhan yang menebus bangsanya, anak sulung selamat. Lalu dia menatap anak sulungnya dan dia berdoa. Itu sebab dia pergi Paskah. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Paskah itu lebih dari yang bisa dibayangkannya. Karena bukan lagi ia melihat bagaimana anak-anaknya, baik Alexander si sulung maupun Rufus, yang lepas dari dosa si sulung yang tidak jadi mati. Tapi dia melihat anak dan seluruh rumah tangganya selamat karena salib Kristus. Lompatannya hebat. Kenapa kau pergi? Aku mau Paskah. Kenapa kau Paskah? Karena aku ingat kasih Allah pada bangsaku, nenek moyangku. Sehingga mereka tidak kena tulah kematian anak sulung itu. Dan kami harus mengingat itu. Lalu kami pergi dan keluar. Tetapi Tuhan menjaga dan memelihara kami. Kami ingat itu. Tapi hari ini, waktu itu, ia mendapat lebih. Bukan soal keselamatan anak sulung nenek moyangnya yang harus diingatnya dalam hidup rumah tangga mereka. Itu sebab anak sulung Mesir, anak sulung Israel, tiap lahir harus diberi korban penebusan. Itu sebab Maria juga membawa Yesus umur 8 hari dan memberikan persembahan korban. Anak sulung. Yesus tunduk dan masuk pada ketentuan Taurat itu. Jadi dengan mengerti sedikit sejarahnya kita bisa membayangkan, iya ya, tapi kemudian si Simon dari Kirene yang mau pergi Paskah mengingat dulu nun jauh di sana. Ternyata sekarang Paskah nun jauh di depan, bukan ke belakang. Ke depan, kepada kekekalan. Siapa yang bisa mengkoneksi itu? Dia mengenang ke belakang, tapi sekarang dia berharap ke depan. Salib telah membuat situasi yang berubah pada seorang Simon dari Kirene dalam memaknai Paskah. Jikalau waktu lampau itu dalam menuju ke belakang, ingat peristiwanya. Sekarang dia harus melihat ke depan, berharap pada kemenangan yang luar biasa. Paskah, salib menjadi sangat berbeda bagi seorang Simon dari Kirene. Sehingga salib itu menjadi salib yang dirindu, salib yang dicintai. Tapi didapatnya bukan karena usaha, didapatnya bukan karena dia luar biasa. Ia tidak pernah menduga, tapi menemukannya. Semula ia gentar, tapi harus terlibat, tak berdaya menolak tekanan yang ada di sekitarnya. Tapi justru itu yang menjadi kekuatannya. Saya selalu membayangkan tekanan hidup di sekitar kita, bukan malapetaka. Itu akan membawa kita makin dekat dan memahami belas kasihan Allah. Simon dari Kirene mendapatkannya. Oleh karena itu Simon dari Kirene menjadi orang yang beruntung. Karena salib Kristus tak hanya sekedar menjadi berkat,
tetapi menjadi satu yang dinikmatinya secara langsung. Tak hanya menjadi berkat bagi dirinya, tetapi seluruh keluarganya. Itu sebab kemudian kita mengetahui bagaimana kehidupan seorang Simon yang melayani Tuhan. Maka keluarganya pun akan diberkati Tuhan. Istrinya direspek tinggi oleh Paulus. Ibunya Rufus, yang ibuku juga. Anak-anaknya menjadi pelayan hebat di kota Roma. Mereka dikenal melayani Tuhan dengan gigih. Paulus sangat respek dengan keluarga ini. Rasul Paulus selalu meluangkan waktu untuk melihat ibu dari Rufus, istri dari Simon dari Kirene, yang bagi Paulus sekali lagi adalah ibuku. Betapa beruntungnya istri Simon dari Kirene. Punya rasul-rasul Kristus, murid-murid yang cinta pada Kristus dan menyebutnya ibu. Berbahagialah dirimu kalau orang memandangmu sebagai orang tuanya di dalam hari-harimu. Tidak ada bahagia lebih dalam hidup ini ketika anak-anak yang bukan anak kandung kita menatap kita dan berkata, "Pak, terima kasih. Saya belajar dari Bapak, saya belajar dari Ibu." Mereka menjadi anak-anak kita. Tapi hati-hati ketika anak-anak kita tak memandang, apalagi menghormat kita. Mereka akan berkata, papaku, mamaku. Engkau sedang menghadapi celaka yang luar biasa. Itu sebab kita menemukan di luar bagaimana kegalauan, kekacauan dalam kehidupan. Tapi hati-hati, tidak sederhana itu. Tiap hari dalam hidup ini harus kita sikapi, saudaraku. Tiap kali anak-anak yang terluka, kacau dalam rumah tangga, anak-anak yang kehilangan iman. Kadang-kadang saya capek juga kalau bilang, Pak Bigman tolong ngomong, tolong ini. Tapi ketika ngobrol sama mereka, saya juga sadar, terlalu sedikit waktu yang kita investasi. Simon dari Kirene menginvestasi waktunya dengan tepat. Ia memikul salib Kristus itu menjadi hidup dan pengharapannya. Ia berjalan di situ untuk kemuliaan nama Tuhannya. Bagaimana kita dengan salib? Salib adalah panggilan dan kehormatan orang percaya yang harus kita cintai sepenuh hati sepanjang hidup kita. Dan kita tidak boleh abai. Mari jadi orang Kristen yang solid. Ingat, kalau engkau mencintai salib dan mau memikulnya, hidup ini sangat mudah. Karena hidup ini memang tidak pernah susah. Yang susah menaklukkan diri pada kehendak Allah. Jikalau kita sudah bisa di situ, ia akan memampukan kita melewati hidup karena janjinya. Tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Janjinya, roh di dalam kamu lebih besar dari roh dalam dunia ini. Makanya kita tidak akan gampang terombang-ambing oleh situasi kiri dan kanan. Tetapi kita akan lurus menatap dan berlomba menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Hei para suami, jangan sekedar memarahi dan mampu menilai istrimu. Tapi jadilah yang lebih baik dari istrimu. Hei para istri, jangan engkau hanya mampu mengkritik suamimu. Ini dan itu kurang. Tapi tunjukkan bahwa engkau jauh lebih baik dari dia. Itulah kehidupan. Begitulah anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak. Berkompetisi kalau memang betul Kristus hidup di dalam kita. Kalau tidak, 1000 kata akan percuma. Uang banyak tidak akan pernah bisa membeli cinta. Tapi cinta yang sejati akan menjangkau apa saja. Tiap kali kita menemukan itu, tiap kali kita melihat itu, tiap kali kita menggumuli itu, itulah kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang bisa beruntung, boleh memikul salib Kristus seperti Simon dari Kirene? Atau malah sebaliknya, kita adalah orang yang suka menghindar dari salib itu. Aku mau Yesusnya, tapi aku tidak mau salibnya. Belajarlah mencintainya. Mula-mula tak enak rasa, karena memang tidak cocok dengan selera.
kadang-kala membuat kita gelisah, ingin melepasnya. Karena selalu berlawanan dengan nilai yang ada. Salib itu tidak menyenangkan. Omong kosong kalau kita bisa berkata, saya siap memikul salib Kristus. Sudahlah, bukan cuma kau, Petrus pun bilang, dan akhirnya cuma menyangkal saja. Tidak terlalu penting pengakuan itu. Tapi penting terlihat dalam hidup kita. Betulkah kita mencintai dia? Mencintai salib itu? Atau kita menghindar lari? Seperti gereja yang hanya suka dengan berita-berita yang apa mereka mau. Seperti Paulus menggambarkan kepada Timotius. Timotius, akan tiba saatnya orang tidak suka lagi ajaran yang benar. Mereka akan memberi kuping mereka untuk apa yang cocok dengan telinganya. Mereka akan memilih apa yang mereka suka. Mereka tidak pernah menyukai kebenaran. Mereka hanya menyukai pembenaran. Sehingga mereka memanggil guru-guru yang cocok dengan seleranya. Mereka memberi telinga untuk dongeng-dongeng yang mereka suka. Dan saya akan menyebutkan dongeng itu mirip dengan apa yang sedang di sekitar kita. Ikut Yesus, semua persoalanmu beres. Ikut Yesus, kau sakit sembuh. Ikut Yesus, kau yang miskin jadi kaya. Maka saya akan berkata, itulah dongeng yang melawan salib. Ikutlah Yesus. Maka engkau akan mengalami banyak kesulitan. Tapi ingatlah ini, engkau tidak akan pernah sendirian. Di situ engkau akan menemukan perkelahian iman. Dan engkau akan tahu artinya cinta Kristus padamu. Saya anak nakal. Waktu saya besar saya punya anak. Dulu saya nakal sama mama saya. Tapi waktu saya ingat baru saya mengerti betapa cinta dan pergumulan kesulitan dia. Waktu posisi saya jadi orang tua. Tapi tergolong terlambat nunggu saya jadi tua dan menikah, bukan? Saya yakin anak-anak saya cinta pada saya. Tapi saya tahu betul. Satu waktu nanti mereka menikah dan punya anak. Lalu mulai membesarkan anaknya. Maka cinta mereka itu akan melompat lebih tinggi lagi. Sekarang aku tahu. Papa, mama dulu seperti apa besarkan aku. Cinta tidak bisa dibohongi. Menjadi sebuah proses yang indah. Kapan? Ketika engkau mengalami. Maka cinta pada Kristus. Bagaimana mungkin bisa dipahami kalau kau tidak menyukai salibnya. Kalau kau tidak memikul salibnya. Simon dari Kirene menjadi luar biasa. Turunannya menjadi orang-orang yang mencintai Kristus dan melayaninya. Tidakkah saudara terinspirasi? Maka jaminlah keluargamu bukan dengan tabungan depositomu. Jaminlah keluargamu dengan membawa mereka pada Kristus Tuhanmu. Supaya mereka menjadi milik Kristus dan percaya kepada Kristus itu. Apakah keluarga kita menjadi saksi salib atau malah jadi batu sandungan? Ini pergumulan serius yang harus kita pahami, saudara. Akhir-akhir ini isu LGBT begitu merebak ya. Kemarin saya tulis LGBT dalam perspektif teologis. Kita cemplungi sengaja pilih jalurnya Kompasiana. Responnya cukup cepat. Selamat lapor saya satu hari sudah ratusan 50, lalu di Facebook itu tershare ada di 9 ribuan. Orang sangat masih getol isu itu. Senin kita akan luncurkan lagi tulisan saya masih LGBT dalam perspektif medis psikologis. Waktu saya membaca lalu saya melihat. Akhirnya saya ketawa dalam tanda petik ketawa miris. Karena terlalu banyak argumen-argumen para ahli-ahli baik medis psikologis yang membenarkan LGBT. Tapi saat yang sama banyak sekali ahli-ahli yang menolak. Dengan berbagai argumentasi. Intinya pada akhirnya cuma satu. You pro atau kontra. Jadi bukan itu benar atau salah. Miris sekali. Akhirnya yang jadi Tuhan siapa? Ya manusia-manusia ini. Benar apa enggak itu menurut dia sudah. Pro apa kontra. Kau bikin sejajar panjang yang pro. Sejajar panjang yang kontra. Rumusannya di sini. Rumusannya juga di sini. Dan Hammer itu memberikan satu kata di Ali Cancer tahun 93. Saya baca dalam satu buku Kristen sebetulnya. Bahwa ada penemuan dari beberapa orang dalam satu keluarga didetek bisa dapat gen homo sekalipun bapak emaknya tidak. Ya. Tetapi kemudian tahun 93, 2001 seorang peneliti bilang apa yang disebutnya itu seorang peneliti yang sudah meneliti 45 tahun.
bahwa ternyata seseorang yang membawa gen homo pun tidak serta-merta jadi homo. Artinya teori dia automatically jadi gagal. Dan dia sendiri akui memang kelemahan itu. Tapi mana ada yang tahu ya perjalanan panjang itu ya. Saya ngebacanya aja capek setengah mati. Karena saya bukan orang medis sih. Sehingga waktu mau membahas istilah-istilah yang mereka pakai cukup mesti pelan-pelan dulu nih. Mesti lihat kiri, lihat kanan. Tapi ketika saya capek, saya baru lihat, banyak sekali gereja gagap. Yuk masuk ke dunia yang bukan dunia kita. Mungkin saya juga bukan psikolog. Banyak istilah yang saya mesti habis baca buka kamus. Ini apa sih? Ini apa sih? Tapi waktu kita ngerti formatnya, kita ketemu, oh begini toh. Anak-anak remaja bertanya, anak-anak pemuda kita. Lalu bagaimana dengan mereka di luar sana yang LGBT? Pertanyaan menarik ya. Boro-boro mikirin LGBT. Gereja mikirin orang susah aja enggak? Yang normal-normal ini. Ngapain lagi kita ngomong lagi yang spesial kasus begitu? Bagaimana gereja terhadap orang narkoba? Cuma satu, pendosa itu selesai. Tidak masuk surga nanti. Itu saja kan? Kita tidak mampu. Bagaimana gereja kita? Kita tidak punya kekuatan khusus bertanding di sana. Tapi kita terpanggil mencegah. Itu sebab kita bikin sekolah. Kita bikin pelatihan. Kita bikin seminar. Anak-anak ini kiranya boleh jadi anak harapan. Itu pun kami kecolongan. Sehingga ada banyak hal yang menampar muka. Aduh Tuhan, maunya semua kita mulus sih ya. Tapi baru sadar betul bagaimana tidak semua seperti yang sekedar kita mau itu. Maka kalau kita lihat dunia kita, babak belur dan gereja jadi batu sandungan. Islam paling ketol untuk mengatakan LGBT salah. Gereja paling silent untuk berbicara. Karena gereja menyanyikan lagu Malam Kudus di waktu yang salah. Ini bukan waktu Natal dia nyanyi Malam Kudus. Sunyi senyap. Sehingga dia tidak bersuara. Kasih dijungkir balikkan. Doakan terus, saya masih mau tambah beberapa lagi. Ya, jadi nanti perspektif psikologis medis, perspektif HAM, perspektif cinta. Saya akan menggali dan beberapa pendapat filsuf what is love. Bagaimana love itu bekerja pada heteroseksual. Lalu apa yang terjadi pada homoseksual. Saya mesti membuka-buka lagi buku. Tapi itu harus melawan zaman. Kita nggak bisa pergi ke sana. Karena kita kerja di sini. Tapi kita juga nggak bisa diamkan itu kan. Minimum tulisan kita jalan-jalan kemana-mana. Biar khotbah kita sampai kemana-mana dan orang semua belajar kebenaran itu. Ini yang harus menjadi renungan kita, saudara. Kota kita ini, DKI kita ini. Mau pilih gubernur. Belum dipilih gegernya sudah selangit. Tetapi akan ada titik darah terakhir dari kelompok tidak suka akan bergerak gila. Walaupun situasi politik kita, puji Tuhan menguntungkan. Tapi itu baru matematis teknisnya. Banyak abri-abri militer yang jenderal yang sakit hati tampaknya. Mulai muncul ke permukaan dan menggoncang semuanya. Bikin statement-statement yang cukup menakutkan. Ini akan jadi pertandingan sengit. Senin sampai Sabtu kita di depan itu posko Ahok itu. Temen Ahok. Saya telepon kita mau gini gimana, satu teman sudah bikin. Pak, boleh tapi Bapak di bawah si Anu aja ya. Enggak apa-apa, saya bukan mau cari nama untuk masuk koran, bukan itu. Kita mau kumpulin sungguh-sungguh. Ya. Nah, besok kita akan mau bikin brosur lagi eradin anak-anak kampus itu. Minggu kok nggak ada Pak, Minggu hari ibadah nggak ada itu, karena nggak boleh katanya. Ya, kita juga nggak mau salah.
Senin sampai Sabtu di sini kantor, datang kalian. Kalau hari ini saya mau bisa nggak Pak? Diam-diam di bawah bisa. Tapi saya lucu loh waktu lihat dari apotek situ, saya perhatiin berapa masuk segini. Siapa aja? Pasti juga nggak tahu nih orang-orang luar semua. Datang dari apotek, ambil formulir isi temennya Pak. Teman saya nggak boleh keluar, tapi semua mau dukung Pak. Mereka fotokopi sendiri, isi formulir sana, bawa lagi balik plus KTP-nya. Unik juga ya. Baru berapa hari kita bikinnya. Ada orang lewat, saya cuma lewat. Datang lagi berapa orang. Saya juga mau dukung Pak, kita lihat KTP. KTP-nya dari Padang. Nggak boleh, ini KTP DKI. Tapi saya mau dukung. Wah, semangatnya setengah mati. Gak apa-apa lah, taruh aja KTP saya. Pak, ditolak juga. Tapi kita lagi pikir mau beli juga dari sana, bantu mereka merchandernya apa aja sih. Mau jual kaos, gelang, atau ya taruh aja situ dah. Yang betul-betul mau dukung KTP-nya luar, udah beli itu aja. Kadang-kadang saya pikir ya, Dan, kita mesti mikirin homo, kita mesti pikirin. Sementara itu kita juga mesti pikirin sekolah kita. Suakit. Jangan habiskan waktumu untuk hal yang tidak berguna. Ya, biar Tuhan yang tolong kita, pimpin kita mengerjakan apa. Tapi jangan jadikan apapun menjadi ajang diskusi, tapi kita tidak beraksi di sana. Jangan bilang, LGBT itu dosa gini-gini, tapi kamu do nothing. Jangan bilang, wah ini heran orang begini sama si Ahok apa, tapi you do nothing. Kalau itu partai saya juga susah, dan saya nggak mau ikut. Paling milih sudah. Orang sekarang rasanya lebih lega. Kita harus bertanding. Ya. Main jarak jauh lebih enak. Saya dekat kapan mau ketemu pun tidak susah. Terlalu banyak jalurnya. Saya nggak mau juga kelewat dekat. Ada remnya juga, ada garisnya juga. Udah kita penggembira di belakang sajalah. Karena memang bukan itu tujuan kita. Yuk sama-sama yuk kita pikirkan. Apa yang bisa kita pikirkan, lakukan apa yang bisa kita lakukan sehingga kehadiran kita dalam semua aspek kita ambil bagian. Walaupun yang satu mungkin yang kau bukan jadi pemain, kau jadi supporternya. Yang satu yang kau tidak hadir tapi kau memberikan saranmu, kan begitu. Di tempat kau hadir jangan pernah lalai. Dan akhirnya, apakah kita memikul salib kita atau kita menyalibkan orang di sekitar kita? Pikullah salibmu, tapi jangan pernah sekali-kali menyalibkan orang di sekitarmu. Takluklah pada kebenaran. Jangan pernah mencintai pembenaran. Biarkanlah A untuk A, B untuk B. Dan jangan pernah berusaha untuk mengubahnya. Maka indahlah hidup ini. Layani Tuhan, lakukan apa yang kalian bisa. Kerjakan apa yang kalian mampu. Ya. Bikin yang terbaik. Saya penasaran Jumat ini mau nonton anak-anak yang main drama. Saya mau menikmati betul-betul siapa yang hatinya sungguh-sungguh. Sampai sekalipun dia sedang bermain drama tapi terasa hal yang luar biasa. Yang bergumul secara serius. Hari ini Yesus mendengar saya khotbah. Tuhan Yesusnya di situ soalnya. Tapi yang main drama. Dan saya harap nanti Martin betul-betul memainkan itu secara luar biasa. Menghayati penuh. Ya. Sehingga bagaimana melewati hari-hari itu. Yuk kita lakukan yang terbaik. Dengan begitu, kita belajar memikul salib kita. Kalau engkau pemain drama, jangan susahkan pelatihmu. Karena itu namanya engkau menyalibkan dia. Kalau kau panitia, jangan sulitkan temanmu. Itu namanya engkau menyalibkannya. Tapi lakukan apa yang bisa kau lakukan. Tanpa harus mendapatkan nama. Itu namanya kau belajar memikul salibnya. Kerjakan apa yang harus kau kerjakan.
Berdoa, Tuhan yang terbaik akan kulakukan. Itu namanya belajar memikul salibnya. Sebelum engkau terluka di luar sana, belajar susahlah di tempat ini. Bisa mengerti? Sebelum kau terluka di luar sana, belajar susah di sini. Susah artinya kan cuma susah belum luka toh. Belum keluar, di sini dulu cobalah. Sehingga kita latihan di tempat di mana kita ada. Dan saya harap di mana kalian ada ambil bagian. Kalian betul-betul melakukan itu dengan hati yang tulus, hati yang sungguh. Sehingga semua bisa kita kerjakan secara luar biasa. Ya. Kemarin saya disuruh syuting sini hologram. Satu kali, tanya lagi. Ini modelnya apa? Modelnya gini Pak. Oke saya gini. Pak boleh gak gini? Satu kali lagi kita diskus lagi. Akhirnya dapat. Sudah dapat masing-masing dapat 2 bagian. Good Pak. Yang lain gimana? Saya mau suruh Natal sama sekalian kan. Saya bilang saya mau lihat dulu deh, saya agak penasaran. Ini bagusnya kayak apa, eleknya kayak apa. Saya salahnya di mana. Saya sudah bilang jangankan 10. 30 pun saya akan lakoni. Kalau itu berguna. Ya. Untuk Tuhan kita lakukan apa? Toh kita lakukan itu gak ada hebatnya. Kan itu saudara-saudara yang gak main drama, bukan panitia, kalian distribusi undangannya, betul ya? Ya. Tapi saya tahu undangannya kalian bawa dan kalian doakan. Hanya beberapa yang membagikan. Jangan ditumpangin tangan di rumah ya. Dalam nama Yesus. Undangan ini menghadirkan 10, tapi masih di rumah undangannya. Saya kurang beriman yang gitu-gituan ya. Imanku tidak terlalu kuat. Lebih baik ku dengar sudah diambil Pak, distribusi. Itu baru. Kemarin Facebook kita di satu barang cumplung, bung, 1.500 satu hari. Wih keren juga ya, ada ide baru. Bagus juga. Orang gak datang pun paling tidak message itu nyampe gitu loh. Wah good idea kemarin. Ya. Dan kita akan lakukan itu terus dari semua aspek. Terus berdoa, terus gairah, terus kerjakan. Kita beritakan salib itu. Momen inspirasi durasi 2 menit. Sekarang sudah dikirim terus tiap hari. Sekarang sudah diedit, dia jadi audio, lalu didistribut. Nanti kalian broadcast lagi ke orang lain. Sekarang tiap hari bisa dapat. Karena kita punya stok sekarang, paling tidak ada 25 volume, 25 berarti kali 30-an, 25 kali 30, ya, ada 750-800an, 20 lebih sudah mau mendekati ke angka 1000. Sehari 1, 3 tahunnya habis-habis, dan masih produksi terus. Bijaksana Amsal kita sudah selesai 19 kali satu kitab itu, kali 30, 500 lebih. Dan kita akan syuting lagi Bermazmur Bagimu. Di durasi 22 menit ya. Doakan, saya enggak tahu badan saya kuat apa enggak. Capek. Ya. Tapi saya enggak terlalu pulih. Kesehatan saya cuma seberapa banyak yang saya bisa lakukan dengan badan segini nih. Tapi tolong ambil bagianmu. Apa yang bisa kau lakukan? Kau bisa datang kemari lalu bilang, Pak, you syuting kapan Pak? Ya saya mau bantu Pak. Kau bagian apa? Aku bagian waktu aja lah Pak, kasih tahu udah habis apa belum. Enggak apa-apa, datang kau bantu aku. Kulihat mukamu udah segar aku. Yes. Itu namanya pelayanan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kita syuting sendiri sama ada orang sudah beda. Semangatnya habis itu kita masih ada yang ngomong kan gitu. Lain ya. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Simon dari Kirene sudah menikmati salibnya. Di setiap zaman ada giliran yang berbeda. Ya, biarlah kita memikul salibnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Suami-suami, ingat, pikul salibmu. Jangan pernah menyalibkan istrimu. Istri-istri, pikul salibmu. Jangan kau salibkan suamimu. Orang tua,
pikul salibmu. Jangan kau salibkan anakmu. Hai anak-anak, pikul salibmu. Jangan kau salibkan orang